Jadi seluruh cucu-cucu Rasulullah itu sakit sebenarnya kalau ngenang ke tragedi Karbala. Makanya banyak yang merantau. Merantau dia rindu dengan apa itu cita-cita Rasulullah itu, bahwa di mana dia akan mencari tempat yang akan dibuat sistem kepemimpinannya, sistem kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, seluruh cucu-cucu Rasulullah itu akhirnya datanglah ke Indonesia. Pada masa itu Indonesia sudah maju, sudah ada kerajaan-kerajaan yang besar seperti Sriwijaya, Majapahit. Nah, pada saat itu ada sistem hukum dan sosial di Majapahit dengan sistem kastanya. Secara politiknya dia ada kasta ya. Kasta itu ada kasta Brahmana, itu yang tinggi Brahmana itu. Jadi Brahmana ini tadi, kaum Brahmana yang abduksi dari kata Ibrahim tadi itu, orang yang tidak nguasa apa itu ngeluruh dunia lagi, namanya Brahmana kalau zamanan agama Hindu dulu. Orang kasta lain ngomong ke agama bukan dari kasta Brahmana itu dihukum congkel mati. Iya, makanya ngomong agama itu yang setara pada saat itu orang-orang Candala, orang-orang Waisa, orang-orang kesatria itu tidak boleh ngomongnya agama. Nggak ketahuan ngomong itu dicongkel matanya. Makanya yang pas ngomong dengan para Brahmana ialah Pak wali, baru bisa. Kalau di Majapahit itu ngomong agama, kayak Ustadz Kecek itu kan. Zamanan dulu, kau ini siapa kau nih? Ketahuan laju. Makanya yang seimbang dengan Brahmana yang tidak ngurusi dunia itu wali. Makanya secara epistemologi itu, bahwa agama Islam itu disebarkan oleh para pedagang itu tidak masuk akal. Iya kan? Karena pedagang tidak mungkin ada waktu untuk ngajar ke agama. Kalau tidak lain cuman para wali, dan diambil dari nasabnya keturunan Rasulullah kalau seluruhnya wali-wali semua itu. Sangha itu maksudnya dalam setiap daerah itu yang menjaga keseimbangan alam itu ada wali yang berjumlah 9 tadi. Dalam setiap waktu itu ketika wali ini mati digantikanlah yang lain sampai ke generasinya yang terakhir, yang ke-10, yang ke-11 itu masuk dari zamanan para wali itu sampai yang terakhir itu. Kalau yang termasuk Pangeran Diponegoro itu, Pangeran Diponegoro Sentut Ali Bahsya itu yang terakhir itu sebenarnya. Sampai kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, sampai kemudian Syekh Khalil Bangkalan Madura itu. Terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu yang terakhir. Habis masa itu kan perang dengan Belanda, dihapuskan. Yang ngabulkan ya Belanda itu lah. Yeah. Jadi pemetaan dakwah sebenarnya dari zaman Said Al-Bakir, kemudian digantikan oleh Syekh Maulana Ishaq, kemudian Sunan Giri, kemudian dari Syekh Jamadil Kubro atau Syekh Jamaluddin, digantikan anaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim, digantikan anaknya Sunan Ampel, sampai Sunan Bonon, sampai Sunan Derajat, sampai Sunan Muria. Itu zuriyahnya masih ke Rasulullah semua. Sampai kemudian di daerah Jawa Barat Syekh Kuro, Syekh Zatul Kahfi, gurunya Nyimas Banglarang itu ya. Gurunya Nyimas Banglarang, bininya Prabu Siliwa. Yang punya anak Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang, sampai Pangeran Cakrabuana. Sampai Nurjati, Sunan Gunung Jati. Generasi terakhir kewalian daerah itu ialah Sultan Hasanuddin Banten. Sementara ada juga yang namanya di daerah Tangerang itu Tanjung Priuk ya. Ada namanya makam Mbah Priuk itu sebenarnya ada keturunan dari Palembang. Habib dari Palembang sebenarnya. Syed Abdurrahman punya dulur Syed siapa aku lupa namanya.
Kemudian nak ziarah ke makam Sunan Ampel tuh di zaman Belanda tuh dirampok. Dirampok selamat, tapi di tengah perjalanan dihantam badai sampai kemudian sakit meninggal. Kita ditolong oleh para pelaut, para nelayan di situ, ditanamkan di daerah Tanjung Priuk. Karena tidak katik tando pada waktu itu, tanaan bekas tanaan kapal yang pecah itu ditunjuk tando di situ. Makam Mbah Priuk itu asalnya dari seberang ulu situ, dari Sayyid Al-Bakir, Sayyid Jafar Shodiq, Sayyid Ahmad, Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad Al-Muhajir yang ada di Yaman ya, Hadramaut, Yaman. Saking sakit hati itu ya, sampai mengeluarkan sholawat askil itu. Pernah dicerita kerasnya, aku pernah cerita itu. Sampai kemudian digantikan generasi Muawiyah itu habis, digantikan oleh orang-orang zalim, orang-orang Cina, Kublai Khan ya. Orang-orang Genghis Khan, penakluk Cina pada waktu, penakluk daratan Arab, juga separuh dari daratan Arab. Pura-pura Anda dihantam oleh Genghis Khan. Genghis Khan ini punya istri wong Nasrani. Jadi dirayunya supaya mau menaklukkan menghancurkan Islam di Arab. Tapi generasi keturunan Genghis Khan ini, Kaisar Kublai Khan tuh nak jajah kita di Singasari tidak mampu karena dihantam dengan ekspedisi Pemalayu yang dipimpin oleh Raden Wijaya tuh ya, sampai kemudian berdirinya Majapahit.